Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Sari Mughana Nur Hakim. Pada video kali ini kita akan belajar port security. Seperti namanya security yang artinya mengamankan. Port dan port itu interface. Seperti biasa kita akan belajar dari sebuah permasalahan. Misalkan di sini kita mempunyai server, kita tambahkan 1, 2, 3 server. Misalkan di sini kita tambahkan 1 switch. Misalkan di sini kita tambahkan 1 klien. Kita ganti terlebih dahulu namanya. Untuk yang ini kita ganti menjadi klien. Untuk yang ini kita ganti menjadi server 3. Oke. Di sini kita ganti menjadi server 1 dan di sini kita ganti menjadi server 2. Oke, setelah itu pastikan semua terhubung pada switch menggunakan kabel. Server 1 kepada switch, server 2 pada switch, server 3 pada switch, dan klien terhubung kepada switch. Oke, setelah itu misalkan di sini ada 1 hacker, kita ganti dulu namanya di sini menjadi hacker. Oke. Misalkan di sini sebuah hacker ingin mencabut FA0/1. Cara cabutnya yaitu kita pencet yang warna hijau, kemudian sambungkan pada hacker. Di sini pilih yang pas internet 0. Misalkan hacker mengirimkan paket ke klien, itu harusnya FA0/1 ini akan mati. Jadi, FA1 ini dikhususkan untuk server saja. Jadi misalkan ada yang mencabut atau menginginkan paket selain dari server, maka portnya otomatis akan mati. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi port security-nya. Pertama-tama kita konfigurasikan terlebih dahulu IP-nya pada tiap-tiap server. Kita masuk pada server 1, pilih yang desktop, IP configuration. Di sini misalkan kita akan memasukkan IP-nya yaitu 192.168.50.1, kemudian enter. Setelah itu kita masuk pada server 2, pilih desktop IP configuration. Di sini kita ketikkan 192.168.50.2, kemudian enter. Setelah itu masuk pada server 3, pilih desktop IP configuration. Di sini kita ketikkan 192.168.50.3, kemudian enter. Nah, setelah itu jangan lupa memberikan IP pada klien. Pilih yang klien, desktop IP configuration. Kita masukkan IP address-nya 192.168.50.4, kemudian enter. Kita keluar. Setelah itu kita mulai konfigurasinya di switch. Kita masuk pada switch, masuk pada tab CLI, enter. Kita masuk pada mode global configuration terlebih dahulu, enable config P. Oke, setelah itu kita aktifkan dulu mode aksesnya pada tiap interface. Di sini kita ketikkan interface FA0/1 sampai 3, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan switch port mode akses untuk akses mode pada tiap-tiap interface. Maaf, switch port mode akses. Untuk akses mode pada tiap-tiap
tiap-tiap interface, kemudian enter. Setelah itu kita exit terlebih dahulu. Misalkan di sini kita konfigurasi pada server 1. Di sini kita ketikkan interface fa0/1 kemudian enter. Maaf, interface fa0/1 kemudian enter. Di sini kita ketikkan switch port security kemudian enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port security match address kemudian spasi. Oke, untuk melihat MAC address-nya kita keluar terlebih dahulu, masuk pada server 1, masuk pada config, setelah itu kita masuk pas ethernet 0. Nah, di sini kita terlihat bahwa MAC address-nya dari server 1 adalah yang ini. Kita copy terlebih dahulu, kemudian masuk lagi pada switch. Di sini kita pastekan MAC address-nya. Oke, jadi fungsi dari command switch port for security MAC address ini, fungsinya adalah bahwa yang diperbolehkan lewat fa0/1 itu hanya MAC address yang ini saja. Kemudian kita enter. Oke, setelah itu kita ketikkan switch port security maksimum 1. Jadi yang diperbolehkan lewat yaitu hanya 1. Kemudian kita enter. Di sini kita ketikkan lagi switch port security violation shutdown. Kemudian kita enter. Oke, jadi fungsi dari command switch port for security violation shutdown itu adalah jika kabel fa0/1 ini dicabut lalu dimasukkan kepada hacker, setelah itu hacker ingin mengirimkan paket ke klien, itu akan mati port fa1-nya secara otomatis. Oke, kali ini kita akan coba pengujian pada security violation shutdown. Kita beri IP terlebih dahulu hackernya. Masuk pada hacker, desktop IP configuration, misalkan IP-nya yaitu 192.168.50.5. Kemudian enter. Kemudian kita keluar terlebih dahulu. Kemudian di sini kita cabut kabel server 1. Kemudian hubungkan pada hacker. Pilih yang fast ethernet 0. Kita coba kirimkan paket dari hacker menuju klien. Bisa dilihat di sini, maka portnya langsung mati atau langsung berwarna merah. Kita coba cek di switch. Masuk pada switch, ke tab CLI. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk pada mode prevalent. Kita ketikkan show port security interface fa0/1. Kemudian enter. Nah, di sini bisa kalian lihat last source address VLAN 00D0.972C.336E.1.
inilah MAC address yang melakukan hackernya. Nah, kita coba lihat pada MAC address hacker. Kita masuk pada hacker, pilih yang config fast internet 0. Nah, di sini juga MAC address-nya adalah 00D0.972C.336E. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini sama ya MAC address-nya, sama yang tadi. Oke, setelah itu kita balikan lagi portnya kepada server. Kita pencet yang warna merah, kemudian hubungkan pada servernya. Pas internet 0, kemudian kita aktifkan lagi portnya. Caranya, kita masuk pada switch. Di sini masuk pada global configuration. Kemudian di sini kita ketikkan interface FA0/1. Sini kita ketikkan shutdown. Setelah itu kita ketikkan no shutdown. Kemudian enter. Bisa dilihat di sini, sekarang portnya sudah aktif kembali atau sudah berwarna hijau. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi MAC address sticky. Saat kita mengkonfigurasi MAC address sticky, maka misalkan kita akan menggunakan interface FA0/1, maka FA1 tersebut akan mendeteksi MAC address-nya secara otomatis. Kita masuk terlebih dahulu pada switch. Di sini kita exit terlebih dahulu. Di sini kita masuk pada mode global configuration. Setelah itu kita ketikkan interface FA0/1, kemudian enter. Oke, setelah itu kita ketikkan switch port security MAC address sticky. Setelah itu kita kemudian enter. Kemudian kita ketikkan switch port security maksimum 1. Kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security violation shutdown. Kemudian enter. Switch port security violation shutdown. Nah, untuk violation itu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada shutdown. Shutdown saat ada hacker mencabut portnya lalu dihubungkan ke hacker dan hacker ingin mengirimkan paket secara otomatis, port tersebut akan mati. Yang kedua ada protect dan ketiga ada restrict. Untuk protect dan restrict, portnya tidak mati tapi semua paketnya akan diblokir. Kita coba exit terlebih dahulu. Di sini kita coba terlebih dahulu dengan mengetikkan do show port security interface FA0/1. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat sticky MAC address-nya masih 0 dan maksimum sampai konfigurasi MAC address-nya sudah ada angka 1.
yang artinya sudah ada yang pernah mengirimkan paket melalui FA01 ini. Langsung saja di sini kita coba masuk pada interface FA0/2, kita ketikkan interface FA0/2, enter, kemudian kita aktifkan terlebih dahulu port security. Nah, kita ketikkan switch port security, kemudian enter. Oke, setelah itu kita ketikkan switch port security MAC address key. Yes, kemudian enter. Oke, setelah itu kita ketikkan switch port security maksimum 1, kemudian enter. Oke, setelah itu kita ketikkan switch port security violation shutdown, kemudian enter. Oke, setelah itu kita cek dengan mengetikkan do show port security interface FA0/2, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat total MAC address sampai sticky MAC address-nya masih 0. Kita coba mengirimkan paket dari interface FA0/2 dengan klien. Successful. Kita masuk lagi pada switch. Kita di sini ketikkan do show port security interface FA0/2. Kemudian enter. Bisa dilihat di sini total MAC address dengan sticky MAC address-nya sudah bertambah menjadi 1. Artinya device yang terhubungnya sudah ada. Jadi MAC address ini yang hanya diizinkan lewat FA0/2. Kita coba keluar terlebih dahulu. Di sini kita coba pindahkan kabel yang ada interface FA0/2 pada hacker. Pilih yang fast internet. Di sini kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, bisa dilihat di sini sekarang FA-nya sudah mati. Oke, kita kembalikan lagi kabelnya kepada server 2. Oke, setelah itu kita masuk pada switch. Kita aktifkan kembali server interface FA0/2-nya. Oke, di sini kita ketikkan shutdown. Kemudian enter. Di sini kita ketikkan lagi no shutdown, kemudian enter. Maaf. No shutdown. Kemudian enter. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sekarang kabelnya sudah berwarna hijau. Oke, kali ini kita akan mencoba konfigurasi violation protect. Kali ini kita akan menggunakan server 3 atau interface FA0/3. Langsung saja kita masuk pada switch. Di sini kita exit dulu. Di sini kita masuk pada global configuration terlebih dahulu. Kita ketikkan enable config. Kemudian kita di sini ketikkan interface FA0/3. Enter. Setelah itu kita ketikkan switch
port mode akses, lalu enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan switch port security max address sticky, kemudian kita enter. Kemudian kita di sini ketikkan switch port security maksimum 1, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan switch port security violation protect, kemudian enter. Maaf, switch port security violation protect, enter. Maaf guys, switch port security protect switch port security violation protect, kemudian enter. Apa sih perbedaan protect dan restrict? Kita coba cek terlebih dahulu. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan do show port security interface FA0/3. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada yang namanya security violation count. Nah, untuk yang protect itu akan tetap 0 untuk security violation-nya. Sedangkan untuk yang restrict akan terus bertambah sesuai berapa orang yang mengirimkan MAC address-nya. Oke, di sini bisa dilihat MAC address-nya belum ada. Oke, yaitu masih 0. Oke, kita keluar terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba mengirimkan paket dari server 3 ke server 2. Successful. Kita coba lagi dari server 3 ke server 1. Successful. Kemudian kita masuk pada switch. Kita cek lagi dengan mengetikkan do show port security interface A0/3, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat maksimum MAC address sampai sticky MAC address-nya sudah bertambah. Oke, setelah itu kita coba hubungkan kabel FA0/3 kepada hacker. Pilih yang fast Ethernet 0. Oke, kemudian kita coba kirimkan dari hacker ke server 2. Pilot. Kita coba lagi dari hacker ke server 1. Pilot. Kita coba mengirimkan paket dari hacker ke klien. Pilot juga. Nah, bisa dilihat di sini semua FA-nya masih menyala atau berwarna hijau. Kita hubungkan lagi kabelnya kepada server 3. Oke, setelah itu kita coba kirimkan paket dari server 3 ke server 2. Successful. Kita coba
server 3 ke server 1 successful. Kita coba lagi dari server 3 ke klien. Successful. Jadi, itulah untuk violation protect. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi violation registry. Di sini kita sudah menambahkan server tambahan dan IP yang sudah disetting ya. Langsung saja kita masuk pada switch. Di sini kita masuk pada mode prevalence. Kemudian global configuration. Kemudian di sini kita masuk pada interface FA0/4. Di sini kita masuk pada interface FA0/4. Kita ketikkan switch port, mode akses. Kemudian kita ketikkan switch port for security. Kemudian enter. Di sini kita ketikkan switch port for security MAC address sticky, enter. Setelah itu kita ketikkan switch port for security maksimum 1, enter. Setelah itu kita ketikkan switch port for security violation registry, kemudian enter. Oke, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita cek dengan mengetikkan do show port security interface FA0/4. Kemudian enter. Oh, sorry guys. Do show port security interface FA0/4. Kemudian enter. Di sini bisa dilihat bahwa sticky MAC address dan configured MAC address, kalau MAC addressnya masih 0, kemudian MAC addressnya belum teracak. Oke, kita keluar terlebih dahulu. Kita coba mengirimkan paket dari server 4 ke klien. Successful. Kemudian kita cek lagi dengan mengetikkan do show port security interface FA0/4. Kemudian enter. Di sini MAC address-nya sudah teracak dan sticky MAC address-nya menambah 1 dan maksimum MAC address dan total MAC address sudah bertambah 1. Kita keluar lagi. Kemudian kita coba server 4-nya putuskan dan hubungkan pada hacker. Pilih yang pas Ethernet 0. Oke, di sini kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Pilot, kita coba kirimkan lagi dari hacker ke server 1. Pilot, kita coba kirimkan dari hacker ke server 2. Pilot, kita coba lagi dari hacker ke server 3. Masih pilot. Kemudian kita cek. Dengan mengetikkan do show port security interface FA0/4. Kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa security violation count-nya bertambah menjadi 2. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita kirimkan paket dari hacker ke klien, pilot. Kita coba lagi dari hacker ke server 1, pilot. Oke, kita coba lagi dari hacker ke server 2, pilot.
Kita coba lagi dari hacker ke server 3, violet juga. Oke, di sini bisa dilihat ya, violet semua. Lalu di sini kemudian kita cek dengan mengetikkan do show for security interface FA 0/4. Kemudian enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa security violation count-nya sudah bertambah menjadi 6. Itu artinya adalah Ada 6 paket yang diblokir. jadi itulah yang namanya violation restrict. Sekian video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.